Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nanti saya demokan untuk proses instalasi awal ya. Instalasi awal dari project yang kemarin kita akan buat, yaitu project Laravel. Nah, apa yang kita siapkan? Yang pertama, nanti silahkan di-download dan diinstal SAMPP versi PHP-nya minimal 8.1 ya. Nah, ini kebetulan yang saya share PHP versi 8.2. Kemudian menginstal Composer. Ini sudah ada linknya, nanti tinggal di-download. Kemudian menginstal Git Windows. Nah, untuk Git Windows ini nanti silahkan download yang versi 64 bit. Nah, ini nanti di download kemudian diinstal. Yang installnya cukup next aja, nggak usah diganti-ganti untuk konfigurasinya. Kemudian Node.js nanti juga diinstal. Nah, Node.js nanti silahkan gunakan yang ini ya, yang LTS, jangan gunakan yang current. Kalau yang current ini masih kadang masih error ya. Nanti silahkan gunakan LTS. Di sini sudah ada Windows installer, nanti di-download, diinstal, next gitu aja. Kemudian Visual Code juga sama, nanti di-download terus diinstal. Saya kira yang Visual Code itu sudah pada punya ya. Kalau belum punya ya silahkan di-download, nanti download yang versi Windows. Oke, berikutnya ketika nanti mau menginstal SAMPP ya, misalkan teman-teman sudah punya SAM tapi pengen install lagi, nanti dipastikan tidak membuka aplikasi SAMPP-nya ya. Bentar, ini saya close dulu. Oh, ini error ya, tadi kebuka soalnya. Kita close dulu paksa. Mungkin nanti teman-teman juga pernah ngalami itu. Nah, nanti misalkan kita pengen install SAMPP tapi di PC kita sudah ada, contohnya ini tempat saya ya. Nah, ini sudah ada SAMPP-nya misalkan. Nah, nanti silakan ini di-rename aja. Di-rename misalkan diganti EOLD. Nah, baru nanti teman-teman melakukan install SAMPP-nya biar nggak tabrakan dengan yang sudah ada. Nah, tapi untuk proses install ini saya nggak akan demo ya, nanti silakan install sendiri. Yang penting ketika nanti sudah ada SAM yang lama, ini di-rename dulu ya, terserah namanya apa, yang penting di-rename baru diinstal. Ini tempat saya nggak saya praktekkan karena saya udah ada sebelumnya ya, ini tak kembalikan lagi. Kemudian langkah berikutnya adalah ini yang terpenting. Nah, ketika sudah melakukan instalasi SAMPP, biar PHP-nya kedetek di CMD ya, misalkan kayak gini ya, kita buka CMD, kita ketik dulu php -v untuk melihat versinya. Nah, ini kebetulan ada error PHP is not recognized di internal atau external command, artinya PHP-nya belum kedetek. Nah, nanti teman-teman mungkin juga akan mengalami seperti ini. Nah, bagaimana mengatasi hal ini? Kita bisa setting terlebih dahulu ya. Ini kita close dulu CMD-nya. Cara settingnya kayak gini. Buka Windows Explorer ya. Nanti di this PC ini klik kanan, Properties. Kemudian di jendela ini silahkan cari Advanced System Setting ya. Kalau yang Windows 11 biasanya di tengah. Ada juga yang di sebelah kanan. Yang penting di halaman ini cari aja Advanced System Setting. Muncul dialog kayak gini. Nanti di bawah itu ada Environment Variable, diklik. Nah, muncul dua variabel ya. Yang pertama itu user variable, yang di bawah sistem variable. Kita pakai yang sistem variable. Silahkan cari PATH, nih pet, diedit, kemudian klik new. Nah, di sini silahkan ditambahkan C.2 garis miring SAMPP garis miring PHP. Nah, ini untuk mengarahkan bahwa di CMD nanti langsung bisa membaca PHP-nya. Kita klik OK. Nah, ini sudah nggak kepakai, kita close saja. Kita kembali membuka
CMD ya. Kita cek di sini PHP min v. Nah, ini sudah terdetek bahwa PHP versi saya 8.2. Kalau teman-teman mungkin ada yang 8.1, ada yang 82 titik sekian, monggo silahkan. Yang penting versi minimal 8.1. Oke, ini sudah seperti ini. Kemudian silahkan menginstal Composer. Ini tinggal di copy aja sampai ke bawah, diinstal semua. Nah, itu. Nah, masih ada satu lagi tadi terlewat. Setelah menginstal SAM, ya, kita buka dulu SAM-nya. Ya, biasanya ada di start program ya. Cari aja SAMBP, dibuka. Nah, di sini sebelum menjalankan instalasi Laravel, silahkan diklik config di nih yang satu baris dengan apa aja ya. Di sini ada config, kemudian ada PHP ini penting ya. Ada config PHP ini dibuka. Silahkan dicari pakai ini edit fan atau Ctrl F boleh. Edit fan, dicari aja intl ya, intl fan. Nah, ini ketemu. Silahkan dihapus titik komanya depannya ya. Terus kita cari lagi zip fan lagi, ketemu di sini titik koma. Nah, bagaimana kalau nggak ketemu ya? Misalkan kita nyari intl gitu ya, intl loh. Nah, nih misalkan nggak ketemu, kok nggak ketemu ya Pak? Nah, nggak ketemu kayak gini. Ini bisa diganti direction-nya, diganti ke up ya. Kadang itu kita kelewat nyarinya. Nah, nanti sampai ketemu. Kadang gitu ya. Nah, ini ketemu di sini. Yang penting nanti depannya intl, yang ekstensi intl titik komanya dihapus, sama yang zip ya tadi ya. Ini titik koma depannya dihapus. Terus jangan lupa di file save ya, jangan lupa di save terus di close. Setelah itu monggo ini bisa di start, MySQL-nya juga bisa di start. Nah, ini sudah ya. Kemudian kita lakukan instalasi Laravel-nya. Silakan dibuka CMD, nanti di materi ada ya. Nah, ini kebetulan tempat saya ada D-nya. Kalau ada D kita bisa pindah D titik koma titik 2. Kalau nanti punyanya E ya E. Tapi kalau punya C gimana ya, udah di sini aja. Jadi kalau nggak ada D atau E, adanya C saja, ya silahkan pakai folder ini aja. Cuma ini saya demokan yang pakai D titik koma enter. Nah, kita akan buat project. Kemarin perintahnya adalah composer create project Laravel garis miring Laravel. Kita pastikan versinya adalah 10. Nah, ini harus connect internet ya. Ini harus connect internet dulu. Composer spasi create strip project spasi Laravel garis miring Laravel titik 2 pangkat 10.0. Kemudian kita buat sesuai materi kemarin SPMB strip UDB. Kita enter. Nah, ini dia berusaha mendownload ya, ini langsung download versi 10 ya. Kita tunggu aja. Nah, ini ketika kita install sebenarnya ini membuat folder di D, nama foldernya itu SPMB strip UDB. Kita tunggu sampai selesai. Ini sudah mengekstrak. Ini sudah mau selesai, tinggal generate autoload-nya. Nah, ini sudah selesai. Kita cek dulu ya, kita cek dulu di D. Nanti ada folder SPMB UDB. Nah, ini folder yang baru aja kita buat tadi. Sehingga project kita tuh ada di sini gitu ya. Ini ya, SPMB UDB. Nah, langkah berikutnya untuk ngetes, kita bisa pindah ke folder SPMB, cd SPMB tab, langsung lengkap otomatis di sini. Enter. Nah, kita bisa jalankan untuk menjalankan servisnya PHP artisan server, bukan server loh ya, server, nggak ada R di belakang. Enter. Nah, ini kita bisa buka localhost boleh atau 127.01.01 boleh. Kita cek aja di sini. Saya pakai localhost saja ya. Tadi localhost portnya 8000.
Nah, ini sudah berhasil kita instalasi. Di sini terinstall Laravel 10.48.3. Nah, nanti langkah berikutnya monggo dilihat materinya juga. Kita bisa buat database ya di PHP MyAdmin. Nanti kalau lupa lihat di materi aja, SPMB misalkan _db, SPMB _db ya, kita klik. Sudah jadi database-nya. Kita tinggal membuka codingnya, atau ini kita bisa stop dulu ya. Kita akan migrasi dulu. Cuma sebelum migrasi kita harus buka Visual Code lagi. Ya, kita buka folder projectnya. Nah, langkah ini silahkan nanti selalu dilakukan setiap melanjutkan materi ya. File, open folder, kita cari tadi projectnya, SPMBUDB dibuka dulu, terus pilih select folder. Nah, kita cari nanti di materi ada itu env. Nah, di sini kita ganti ya, db_database-nya tadi namanya spmb_udb ya. Jangan lupa disimpan. Nah, setelah itu kita kembali ke CMD. Ini bisa di stop dulu. Tadi kan sudah di running ya. Ini untuk menyetop bisa Ctrl C. Nah, Ctrl C berhenti. Kita lakukan migrasi PHP Artisan Migrate ya, PHP Artisan Migrate, enter. Kalau ada SPMB UDB, salah ya, saya ulangi dulu ya, Ctrl C dulu ya. Tadi harusnya SPMB DB ya, ini salah saya. Karena di sini kan tadi saya membuatnya SPMB_DB, di sini harusnya juga SPMB_DB ya. Saya simpan lagi, kembali ke CMD, pakai perintah tadi PHP Artisan Migrate, enter. Nah, sudah selesai untuk migrate-nya. Nah, nanti monggo bisa dilanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih, itu untuk proses instalasi awal untuk framework Laravel versi 10. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.